minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa bi asrarihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faqala bani adama bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ya nabiyil ulumi wal hikam. Amma ba'du. Yang sama kita hormati dan kita muliakan para asatidz, para hujaj, para imam, para kesepuhan, segenap pengurus Masjid Jami' Al-Imran alladzi lam yuzkar ismuhu, wabil khusus Ketua DKM Masjid Jami' Al-Imran Bapak Ustadz Rohadi Sanadi, dan kita semua yang hadir, yang mudah-mudahan selalu ada di dalam maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Sholawat beserta salam semoga dawam kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in sampai kita selaku umatnya. Mudah-mudahan di yaumil qiyamah nanti kita semua diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, seperti biasa sebelum kita melanjutkan kembali kajian ta'lim di dalam ilmu fikih dalam saluran mazhab Imam Syafi'i, terlebih dahulu mari kita bersama-sama membaca suratul Fatihah, bertawassul kepada sahibul kitab, bermohon dan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan sehat walafiat, umur yang barokah. Allah istiqomahkan kita semua dalam menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lidafil baliyati wal munkarati wal bida'il waqi'ati fi darina wa ghairiha bi jami'il bala'il muslimin wa lijalbi salamati wal afiyati lana fi abdanina wa dinina wa dunyana wa akhiratina fa'al qudu'i hawaijina wa tafrijni humumina wa kumumina wa liqabuli jami'i hawaijina wa maqasidina. Biridhoka ya Allah, ya Allah, ya Allah, bihaqqil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah.
Di malam yang mulia ini kita bisa kembali hadir bersilaturahim, hadir bermuajahah, berkumpul kita di tempat yang dimuliakan Allah, melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah, sholat maghrib berjamaah. Kita lanjutkan kembali dengan duduk bersimpuh di majelis ilmu. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita datang ke tempat mulia ini, Allah catat akan penggugur seluruh dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, melanjutkan kembali kajian taklim kita yang dimana di antara kesunahan secara taksis di dalam sholat yaitu firagu qalbin minasyawagili. Sunnah hukumnya ketika memasuki sholat bifiragi qalbin dengan mengosongkan hati. Jadi ketika kita masuk sholat, mulai kita jalankan sholat, kosongkan hati kita. Dari apa yang harus kita kosongkan? Minasyawagil, dari kesibukan-kesibukan. Jangan sampai nanti sholatnya pengen buru-buru karena ada yang mau dikejar beres sholat. Gak bakal nyaman ketika nanti imam ternyata baca suratnya panjang misalnya. Karena kalau sholatnya zuhur itu awsatul mufassal, suratnya pendek kagak, panjang kagak. Apalagi kalau asar, sholat asar dengan sholat subuh tiwalul mufassal, suratnya boleh yang panjang-panjang. Maka pasrahkan ketika kita menjalankan sholat, masuk waktu sholat bifiragi qalbin, dengan mengosongkan hati daripada kesibukan-kesibukan. Karena sesungguhnya orang yang bisa mengosongkan hatinya dari perkara kesibukan itu aqrabu ilal khusyuk, bisa mendekatkan dirinya dalam kekhusyuan. Nah, ini sesuai dengan hadis Nabi. Nabi itu dalam ini riwayat wa ju'ilat qurratu aini bis shalah. Di antara kesenangan Nabi itu apa? Wa ju'ilat qurratu aini, ketenangan bis shalah, pada waktu menjalankan sholat. Nabi kalau sholat tenang. Nabi kalau sholat nggak mikir A, nggak mikir B, nggak mikir depan, nggak mikir belakang. Udah aja waktu menjalankan sholat, qurratu aini, ada ketenangan dalam diriku, kata Nabi. Memang ini mukjizat, beda dengan kita. Dan diantaranya ada yang disebut dengan haliah yang dicintai oleh Nabi di dunia. Nabi itu senang tiga. Satu yang tadi, wa ju'ilat qurratu aini bis shalah. Di antara yang disenangi oleh Nabi yang pertama, ketenangan dalam sholat. Intinya kalau sholat itu senang aja, happy. Kalau kita happy-nya apa? Hah? Gajian. Oke, gak masalah. Bapak jujur berarti, Bapak happy-nya gajian. Setiap gajian aku dapat itu, Ustaz. Alhamdulillah. Berarti yang paling sial apa? Akhir bulan gitu. Nah, maka Nabi berbalik. Happy-nya Nabi, senangnya Nabi ketika Nabi melaksanakan sholat. Maka ada riwayat Nabi itu kalau sholat sampai bengkak kakinya. Ada pegelnya enggak ada. Sampai Aisyah mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, surga untukmu, tapi kenapa engkau menjalankan ibadah sampai seperti ini? Apa kata Nabi? Inilah tanda aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sampai bengkak kakinya dalam melaksanakan sholat. Yang kedua yang disenangi oleh Nabi itu apa? An-nisa, wanita solehah. Nabi senang dengan wanita solehah.
Seorang wanita soleha itu lebih bagus daripada dunia dan seluruh isinya. Yang ketiga yang Nabi senangi, tip. Apa tip itu? Minyak wangi. Nabi senang, walaupun badannya sudah wangi, tapi tetap Nabi pakai minyak wangi. Nah, kita pun harus ada. Maka jadi kita ada minimal saat marhabah gitu kan. Atau ada juga lagi Jumat tuh, sudah ada yang sedekah itu tuh. Maksudnya kalau ada misalnya ke bapak orang ngasih minyak wangi yang botol tuh, itu kan dioles, bapak jangan dibukain. Ini yang dikasih pak minyak pak, yang lain bener, yang satunya lagi bocorin, habis mah dia semua. Kalau ada jamaah kayak begitu pak, bapak ambil gentong ada di situ, masukin ke gentong, gerolongin sampai Bandung pak. Kira-kira. Nah, Nabi senang dengan 3 dalam urusan dunia. Apa? Ketenangan dalam menjalankan sholat, yaitu perempuan-perempuan yang solihah. Yang ketiga minyak wangi. Abu Bakar pun sama. Abu Bakar memiliki 3 juga kesenangan ketika di dunia. Apa itu? An-nazru ila wajhi Rasulillah. Yang pertama yang disenangi oleh Abu Bakar Siddiq, an-nazru ila wajhi Rasulillah. Abu Bakar itu senang memandang wajah Nabi. Di antara yang dicintai oleh Abu Bakar itu selalu memandang wajahnya Rasulullah SAW sampai wafatnya Abu Bakar Siddiq. Dikarenakan apa? Bukan karena dibunuh, bukan karena diracun, tapi karena shock, karena kerinduan kepada Nabi. Saking rindunya ke Nabi, Abu Bakar Siddiq gak enak makan, gak enak minum, tidur pun sama gak nyaman. Akhirnya 2 tahun 3 bulan 10 hari menjabat menjadi khalifah. Setelah ditinggalkan Nabi, wafat meninggal dunia di hari yang sama dengan Rasulullah. Yang kedua apa? Infaqu mali ala Rasulillah. Setiap bersodakoh atas nama Nabi. Tiap sodakoh untuk Rasulullah, sodakoh untuk Rasulullah. Emang Nabi butuh dengan sodakoh kita? Enggak. Tapi kita yang butuh dengan luberannya itu. Contoh nih, Nabi udah suci kan? Nabi itu dimaksum. Maksum itu enggak mungkin menjalankan dosa. Bayi udah punya dosa belum? Bayi belum punya dosa. Kemudian kenapa kita bayi meninggal dunia masih ditahlilkan? Ada kan yang begitu? Masih disodakohkan. Maknanya apa? Ibaratnya air ini penuh, dituangkan kembali air, luber dia. Lubernya inilah yang kita ambil berkahnya. Bukan berarti bayi butuh didoakan, tapi sebab kesucian itu bayi, kitalah sebenarnya yang butuh didoakan. Mudah-mudahan dengan sebab kesucian bayi, kalau dinisbatkan ke Nabi sebab kesuciannya Nabi, kita semua mendapatkan keberkahan dari Rasulullah. Apa keberkahannya? Mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Gitu. Yang ketiganya apa? Kata Abu Bakar Siddiq, wa antakuna ibnati tahta Rasulillah. Aku jadikan putriku ada di bawahnya Rasulullah, menjadi istrinya Rasulullah. Siapa putrinya Abu Bakar yang menjadi istri Nabi? Putrinya Abu Bakar yang menjadi istri Nabi siapa namanya? Aisyah. Siti Aisyah itu putrinya Abu Bakar Siddiq, satu-satunya istri Nabi yang masih gadis. Nah, kedengar oleh Umar bin Khattab, khalifah yang kedua. Nabi tadi ada kesenangannya, Abu Bakar ada, Umar pun ada. Apa kesenangan Umar? 3 sama. Yang dicintai istiqomah oleh Umar bin Khattab, yang pertama al-amru bil ma'ruf, amar ma'ruf, ngajak orang kebaikan. Masjid yuk, amar ma'ruf tuh. Ngaji yuk, tadarus yuk, tahajud yuk.
sampai di apa itu kirim-kirim lewat WA. Para hadirin, para jamaah WA, yuk mari kita tahajud. Mudah-mudahan tahajud malam ini sababiah turunnya rahmat dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Dianya mah nggak tahajud, tidur aja, cuma kirimin pesan aja. Orangnya lagi pelawak aja tidur. Yang kayak begini nih, haram jadah itu. Nah, Umar bin Khattab senang amar ma'ruf, ngajak orang buat baik, yuk. Nah, itu Umar bin Khattab. Yang keduanya nahi mungkar. Nah, ini yang susah. Nahi mungkar, mencegah kemungkaran, mencegah orang berbuat zalim. Kalau kita kan kemungkaran itu kadang diundang. Akhirnya dibuatlah satu pesta, yang dimana pesta itu bisa ngumpulin apa? Ngumpulin orang-orang yang mabuk, ngumpulin orang-orang yang dimana berbuat maksiat. Bapak mengadakan satu acara, walaupun dalam urusan pesta apapun, tapi dalam acara tersebut mengundang kemaksiatan. Man a'ana bil maksiyah kana syarikan, orang yang menolong kemaksiatan maka dia sama sekutu daripada maksiat. Artinya apa? Walaupun dia tak mabuk, dia tetap dapat dosa daripada orang yang mabuk tersebut karena mengumpulkan. Nah, maka ada nahi mungkar, dicegah orang dalam melaksanakan kemungkaran. Itu yang kedua. Yang ketiga, kesenangan Umar bin Khattab apa? Saubul khalq, pakaian yang tambalan. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab itu tambalan pakaiannya sampai 14. Ada bolong apa? Satu bolong apa? Kalau kita mana ada? Kancing aja gak ada satu. Udah dua. Padahal masih layak pakai. Sayyidina Umar bin Khattab pakaiannya tambalannya 14. Dalam satu riwayat Nabi kita tambalannya berapa? 21. Riwayat lain 17. Ini maknanya apa sebenarnya? Maknanya jadi orang cuhud itu penting. Kadang orang pakaian banyak, pakaiannya pakaian buat main yang banyak juga, pakaian ibadah. Kadang pakaian ibadahnya boro-boro, pokoknya setiap sholat itu aja udah 7 tahun Pak gak ganti-ganti sampai segitunya. Maka apa yang dipakai sama kita bukan berarti nggak boleh banyak, silakan, tapi tetap pakaian yang terakhir kita apa? Kain kafan itu. Maka kenapa persiapkan diri menjelang kematian itu, buat kain kafan, buat kain kafan 5 lembar. Walaupun belum meninggal, atau yang pernah menjalankan umroh, menjalankan haji, pakaian ihramnya jangan kemana-manain. Kalau sholat pakai tahajud. Mati lampu. Tapi di rumah aja. Jangan nanti udah ngomong begini, kok mesti pakai semua putih-putih. Orang pada serem pas nengok, astagfirullahaladzim. Di rumah aja, izin ke istri, mah umur gak ada yang tahu. Pokoknya bapak mau tobat sekarang. Bapak ada itu pakaian ihram bekas kemarin umroh, bapak bakal pakai setiap sholat. Udah pakai sarung, udah pakai koko, timpah lagi. Nanti bapak wasiat, ini pakaian jadikan sebagai pakaian ketika bapak meninggal dunia. Pas meninggal dipakaikanlah pakaian tersebut. Nah, Sayyidina Umar bin Khattab di antara yang disenanginya apa? Saubal khulqi atau kholak, pakaian yang compang-camping sampai tambalannya mencapai 14. Terdengar oleh Utsman bin Affan. Ternyata Utsman bin Affan pun sama. Apa 3 hal yang paling kau senangi wahai Utsman? 1 kata Nabi, kata Utsman, isba'ul ji'an. Yang aku senangi memberikan makan kepada yang lapar. Rajin, kalau sekarang itu apa disebutnya itu? Sodakoh, bukan sodakoh Jumat berkah. Ada setiap beres Jumat. Sayyidina Utsman itu paling senang ngasih makan orang kaya. Sayyidina Utsman itu
Selain makanan apa? Wa kiswatul ilya, selalu ngasih pakaian ke orang-orang yang memakai pakaian kurang layak, dikasih sama Sayyidina Utsman. Dan yang paling istimewa Sayyidina Utsman itu yang disenanginya tilawatil Quran. Kata Sayyidina Utsman, aku senang membaca Al-Quran kan. Sampai-sampai setiap 2 rakaat tahajudnya Sayyidina Utsman bin Affan hatam 30 juz. Rakaat pertama 15 juz, rakaat kedua 15 juz. Setiap sholat tahajud 2 rakaat selalu beres 30 juz. Mudah-mudahan kita pun bisa ngikutin. Tapi rasa-rasanya jauh kita itu. Yang terakhir siapa? Sayyidina Ali. Apa yang disenangi Sayyidina Ali? Pertama, al-khidmah lidhoif, melayani tamu. Ada tamu dilayani sama Sayyidina Ali. Itu paling disenangi Sayyidina Ali. Jadi kalau ada tamu itu nggak mentang-mentang kita tuan rumah. Karena tamu datang, ternyata dia membobol dosa-dosa kita, dikarungin, pulang itu dibawa dia. Maka kalau tamu datang, layani. Datang ke rumah Assalamualaikum, duduk. Bahkan Sayyidina Ali itu ketika tamu datang terkadang berdiri. Tamunya lah yang duduk. Ketika tamu itu bertanya, wahai Amirul Mukminin, wahai Sayyidina Ali, kenapa kami duduk engkau malah berdiri? Aku malu dengan malaikat rahmat. Kau datang, malaikat rahmat pun datang, dan dia tak duduk, dia berdiri. Kita mana ada? Tamu dulu masuk aja udah duduk duluan kita. Itu yang paling utama, al-khidmah lidhoif. Cuman biasanya makna tamu itu dia yang memang jarang ke rumah kita, paling setahun 2 kali. Tamu itu namanya. Kalau yang tiap hari bukan tamu. Itu namanya sema. Ngahesekeun boga iman. Tamu itu nggak pernah jarang datang 3 bulan. Mau mampir ke rumah, ayo mampir aja ke rumah, datang. Layanin raja dia. Pengen minum, duduk aja udah. Nih, ayo. Kopi siapin. Duh enak nih. Udara kayak begini makan mie. Kayak apa lagi? Roti bakar kan? Apa lagi? Martabak kan? 3 hari. Kalau dia nyaman lebih dari 3 hari tak masalah. Tapi setelah 3 hari boleh sendiri. Ya kalau misalnya dia pesen macam-macam, kopi, mie ayam, kasih sama kita, nanti ketika mau pulang jangan dulu bornya kasih. Ini bor. Maksudnya apa ini bor? Kalau yang 3 hari gratis, tapi yang 4, 5, 6, 7, ini bayar. Berapa semuanya? 740.000. Insya Allah. Gak mau datang-datang lagi. Nah itu. Tapi yang biasa tiap hari datang, Bapak jangan tertipu. Assalamualaikum, tamu nih. Bukan. Kamu bukan tamu, tapi kamu itu semah. Ngehesekeun bukan, nyusahin. Yang kedua yang disenangi Sayyidina Ali apa? Shaum fis shaib, berpuasa di waktu panas. Kita puasa di waktu panas mana senang? Ramadan aja. Ramadan agak panas dikit, semuanya berjajar di masjid-masjid. Ngapain? Nyader aja, kirain itikaf. Kita puasanya kayak begitu, apalagi kalau dalam kondisi sangat panas. Dan yang terakhir wadarbu bisayf, berperang. Ad-darbu bisyayf, memukul dengan pedang. Kalau bahasa kita berperang. Maka Sayyidina Ali itu terkenal pedang itu Zulfikar. Musuh yang dibunuh sama Sayyidina Ali, kalau tinggi perutnya pasti belah. Kalau dia pendek, kepalanya yang belah. Hebatnya Sayyidina Ali kayak begitu. Jadi kalau dia menebas, ini orangnya pendek misalnya, kepalanya hancur, jadi ketahuan. Ini pasti yang bunuh Ali. Ini pasti yang bunuh Ali. Ali. Kenapa? Kalau pendek belah kepalanya. Kalau tinggi belah badannya. Itu. Nah ini mana walidzalika qala Ali salam. Di mana Nabi ketika melaksanakan sholat,
Firagu qalbin minasyawagil, dan ini menjadikan kesunahan kepada kita saat menjalankan sholat, kosongkan hati kita dari kesibukan-kesibukan. Bahkan kata Imam Qadhi begini, yukrahu ayyafakkara bi sholati bi amrin dunyawiyyin. Makruh kalau lagi sholat mikirin urusan dunia, lagi sholat mikirin gajian, makruh. Batal enggak? Ya Allah, kemarin kan aku lembur 4 harian, nambah enggak ya kira-kira? Harusnya kan minimal ini 6.500.000. Itu lagi sholat, iya correct, iya mustaqim. Tapi kayaknya si bos pelit sih, ini surah mustaqim. Tapi kadang-kadang membayar surah lagi. Nah ini yang kayak begini batal enggak? Tapi yukrahu ayyafakkara bi sholati bi amrin dunyawiyyin. Makruh orang yang sedang sholat dia memikirkan urusan duniawi. Pokoknya kalau aku dapat gaji pokoknya langsung DP beli motor BA. Tahu kan motor BA? Beat pak, motor Beat. Pokoknya aku beli motor BA nanti lumayan daripada nanti kepake lagi. Atau apalagi makruh nih ketika sholat memikirkan masalah fiqhiyah, masalah fikih. Ini lagi ngaji fikih dipikirin. Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya imam atau siapa kita, imam lah taruh misalnya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Allahu akbar. Ruku dia. Perasaan gue baca wal 'ashri tadi. Kok ujung-ujungnya hakimin? Mikirin dia, dipikirin. Batal enggak ya? Aduh, malu lagi mana gue imam. Sami Allahu liman hamidah. Batal enggak ya? Kan gue baca wal 'ashri tadi. Kok ujung-ujungnya hakimin sih? Allahu akbar. Mampus gue. Pasti nanti beres sholat aku ditanya ini mana jamaahnya bawel lagi. Mana ada calon mertua lagi di sini. Hancur lah muka gue. Allahu akbar. Itu salat kayak begini terus. Rabbi fil di mana ya? Apa kabur aja gitu ya? Allahu akbar. Pas sujud kedua lari dia ternyata. Makmum ini aja terus. Untung ada makmum yang bandel. Nah, hebatnya makmum bandel kayak begitu. Tolong amat imam. Pas melek, oh imamnya kabur. Bubar. Lalu bagaimana? Udah nggak usah dipikirin. Batal Ustaz? Nggak batal. Jangankan wal 'ashri kuwatini, andaikan wal 'ashri ke Yasin misalnya. Jauh amat ya, selamat tidak disengaja. Andaikan memang nyatanya tidak disengaja, itu tidak menjadikan sebab batal. Cuma kalau dia ternyata selesai punya kesalahan, ruku dia dipikirin aja, sah enggak ya? Sah. Maka hukum sholatnya makruh, mengurangi nilai pahala. Bukan dia ingatnya dengan apa yang dibaca, akan tetapi dia mengingat kepada urusan fikih misalnya, atau ingat dalam urusan duniawi misalnya, maka yukrahu ayyafakkara fi sholati bi amrin dunyawiyyin au mas'alatin fiqhiyah. Yang seperti ini hukumnya makruh. Jelas? Cukup. Ada yang menanya sampai sini? Nah, kenapa? Tadi yang mengenai imam. Yang masalah baca. Kalau imam pas meninggal, kita keluarin lalu ada penggantinya, itu sah. Imam meninggal dunia. Lalu bagaimana si makmum harusnya? Kita menggantikan. Iya. Sah atau tidak? Ustaz, kebetulan di tempat kami ada imam meninggal. Dikirain nggak meninggal. Orangnya sehat Ustaz. Pas melaksanakan ruku atau sujud jatuh dia. Tersungkur dalam keadaan sujud. Atau dia sujud. Lalu kami makmum curiga kok lama amat ini sujud. 5 menit kok dia gak bangun-bangun. Kami protes. Ambillah tanbih. Apa tanbih? Subhanallah. Subhanallah.
nggak bangun-bangun, bangunlah. Ini imam kalau nggak pingsan tidur. Gimana? Istikhlaf namanya. Gimana? Pertama, jangan sampai dibiarkan ini orang makmum batalkan seorang dua orang. Harus paham itu. Makmum batalkan seorang dua orang. Cek si imam kondisinya. Jangan imam tahu misalnya meninggal atau dia pingsan, makmum datang malah masuk, nggak ada yang ngebatalin, malah masuk aja ke si imam, malah diinjak lagi kakinya si imam. Orang meninggal misalnya, atau ngebatalin semuanya, jangan. Ya hanya beberapa orang untuk memindahkan kalau kondisinya sempit, atau kalau misalnya tidak untuk memindahkan seperti apa, menggotong misalnya, kalau kondisinya memang gak ada lagi lahan. Nah ini perlu si makmum sebagian itu untuk membatalkan sholatnya, tamrik daripada imam. Lalu sisanya bagaimana? Yang faqih pertahankan. Yang faqih itu yang memahami cara melaksanakan sholat, bagus dalam bacaan sholat, dia pertahankan. Nanti masuk ke depan, atau misalnya kalau nggak masuk ke depan, maju sedikit. Yang penting bedakan antara dirinya dengan makmum yang lain. Contoh misalnya di sini, jangan di sono. Maka yang paling bagus itu setelah imam, yang di belakangnya itu jangan orang sembarangan. Siapa yang di belakangnya imam, dia harus yang siap mengganti imam kalau imam ada apa-apa. Bisa aja terjadi, imam mendadak sakit, imam mendadak kentut, imam mendadak pingsan, imam meninggal dunia, harus bagaimana? Masa bubar? Maka cara melanjutkannya makmumnya di samping ini. Kalau nggak bisa, yang di kanannya. Nggak bisa, yang di kirinya. Kalau nggak bisa, yang bisa aja di barisan sono. Akhirnya dia maju, bisa gua aja, bisa. Gak ada yang kayak begitu. Nah maka yang di depan inilah maju, dia mengganti posisi imam. Jangan dibatalkan seluruhnya, jangan. Tapi sebenarnya ada dua pilihan. Pilihan pertama apa? Istikhlaf tadi. Yang kedua apa? Mufaroqoh, pisah semuanya, gak ada yang jadi imam. Yang di depannya gak paham, yang di samping gak paham. Yang paham ada di barisan 3, barisan 4, barisan 5, barisan 1, barisan 2. Orangnya gak paham agama. Maka bagaimana? Mufaroqoh ini semuanya. Intizar ada nggak? Gak ada. Kalau intizar itu bagi imam yang 5 rakaat sholatnya, maka makmum boleh 2, mufaroqoh dan intizar. Tapi kalau yang meninggal atau pingsan, makmum hanya boleh 2, mufaroqoh dan istikhlaf. Majulah salah satu di antara mereka untuk menjadi imam, pengganti imam. Boleh? Boleh. Apakah ulangi lagi rakaatnya? Enggak. Lanjutkan rakaatnya. Jelas? Ada lagi? Nah kemudian, kalau tadi dikatakan mikirin urusan dunia makruh kan, mikirin urusan fikih, masalah fikih juga makruh. Waktu sholat jangan hindari. Bagaimana kalau mikirin akhirat, mikirin mati lagi sholat sampai nangis, mikirin nasib aku nanti bangkit dari kubur, wajahku putih bercahaya, apa wajah ini gelap gulita. Ketika aku nanti dikubur datang 2 malaikat mungkar nakir, apakah aku sanggup menjawab pertanyaan mungkar nakir? Apakah ketika nanti datang dihisab, apakah banyak amal yang aku dapatkan dari kebaikan apa dari keburukan? Apakah ketika aku datang di Shiratal Mustaqim, apakah aku bisa melewati itu jembatan atau aku bakal terpreset menjadi penghuni neraka jahanam? Dipikiri lagi sholat, netes air matanya. Pertanyaannya, andaikan di Al-Imran ada jamaah yang seperti itu sholatnya, ayatnya kemana, pikirannya kemana? Tapi yang dipikirin akhirat, yang dipikirin kematian, yang dipikirin tentang nasibnya nanti di hari kiamat, hingga sampai menetes air mata. Kira-kira memikirkan hal seperti itu makruh atau tidak? Makruh atau tidak? Kalau mikirin dunia makruh, makruh mikirin dunia, mikirin gajian, mikirin, jangankan mikirin gajian, mikirin dunia, mikirin janda juga sama.
Kira-kira kalau gua tembak mau nggak dia ya? Ini makruh ini, nggak haram Pak, tenang aja nggak haram. Mikirin fikih makruh. Duh, tadi aku baca wal asri nyasar ke wati ini batal gak ya? Makruh. Pertanyaannya kalau mikirin mati gimana? Nangis dia. Kalau mikirin dikubur pertanyaan mungkar nakir, duh, nanti kalau pertanyaan mungkar nakir gimana ya? Iya karena kedua, iya karena stain. Netes air matanya. Makruh apa enggak dia? Hah? Makruh. Semuanya makruh. Enggak. Makruh. Bapak jangan begini. Makruh. Kan bingung saya. Bapak bilang makruh tapi kepalanya geleng-geleng. Ini yang benar yang mana? Makruh. Enggak. Enggak makruh. Udahlah, saya aja jawabin. Amat tafakur bi amril akhirah. Adapun bagi orang yang ketika sholat memikirkan urusan akhirat, pala baksa bihi. Orang popo artinya apa? Enggak makruh. Pala baksa bihi, enggak masalah. Lagi sholat Allahu Akbar. Kebetulan orang yang dicintainya baru meninggal 2 hari yang lalu, masih teringat wajahnya. Ya Allah. Iya karena udah sampai nangis itu netes air mata sampai keluar dari telinga juga. Ini onge namanya banyak kayak begitu. Ini saking dia sedihnya, ingat kenangan ya Allah. Nah, atau misalnya dia mimpi pas subuh bangun, ingat dia tentang mimpinya apa? Dia mungkin sedang disiksa. Dia mungkin ketika ditanya oleh mungkar nakir akhirnya susah menjawabnya, disiksa kembali. Waktu sholat netes air matanya ingat mimpinya tentang akhirat itu. Apakah mimpi yang kayak begini bisa memakruhkan mengurangi nilai pahala? Pala baksa bihi, tak masalah. Memikirkan urusan akhirat beda dengan memikirkan urusan dunia. Artinya gak makruh, tapi gak ada pahala. Biasa aja. Yang bagus bagaimana? Wa amma bima yakra'uhu fa mustahab. Yang paling bagus, yang ditafakuri, yang dipikirkan apa yang dibaca. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu. Demi masa sesungguhnya seluruh umat manusia dalam keadaan rugi kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus sholihat, dan mereka yang beramal soleh. Ya Allah, semuanya manusia rugi, pengusaha rugi, pemborong rugi, orang kaya rugi, pejabat rugi. Saya pun orang di sini rugi. Siapa yang gak rugi? Dia yang membawa iman, dia yang punya iman. Cukup dengan iman? Enggak. Rugi punya iman juga kalau dia tak beramal soleh. Perbanyak amal solehnya. Akhirnya karena dia baca itu ayat wal asri, netes air matanya. Nah ini yang bagus. Jadi nggak semua bacaan Quran itu sedih Pak. Ini ada imam setiap baca Quran netes air mata. Ya mungkin ingat hal yang lain, ingat nadanya, akhirnya bayangannya akhirat, bayangnya kematian. Nggak makruh, tapi nggak ada pahala. Yang pahala itu apa yang dibaca? Kalau yang dibacanya misalnya kayak apa? Ayat yang menjelaskan bidadari. Bapak dikasih bidadari sedih apa senang? Hah? Ada orang dikasih bidadari nangis dia. Nangis juga nangis senang. Tapi kebanyakan, jadi kalau dalam lagu itu ada lagu semangat, Al-Quran kayak begitu. Ada lagu sedih, ada lagu happy. Kalau lagu happy apa itu? Cinta satu perawan. Kira-kira Pak. Nah dalam Al-Quran juga sama. Ada ayat yang ayat itu senang. Jadi ketika baca Quran semangat dia. Jamaahnya pun bawa semangat. Ada yang ketika baca Al-Quran terbata-bata. Kenapa terbata-bata? Ternyata ketika dibaca oleh dia Al-Quran, netes air mata, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Telah melalaikan kepada kalian semua at-takasur, hidup bermegah-megahan. Kau tinggikan rumahmu bertingkat-tingkat, kau banyakkan hartamu, tapi ingat hatta zurtumul maqabir, sadar dirimu ketika sudah masuk di kubur. Ya Allah,
mobilku ada 18, tak ada guna. Rumahku bertingkat-tingkat, bukan hanya di Jakarta, ada di Bogor, ada juga di Tasik, ada juga di Jawa. Banyak rumahnya. Ngejamin gak orang yang banyak rumahnya kuburannya juga banyak? Enggak. Atau rumahnya satu tingkat 3, apa kuburannya tingkat 3? Pak Ustaz, ini suami saya rumahnya tingkat 3, tolong kuburannya juga di tingkatnya Pak Ustaz. Akhirnya di tingkat Pak Ustaz. Ini Ustaz Arab jadah gitu. Enggak ada. Artinya apa? Yang paling bagus ketika melaksanakan sholat, apa yang dibaca itulah yang ditafakuri. Maka penting, seperti kalau Bapak lagi baca Quran, cek terjemahannya, gak apa-apa. Walaupun bukan tafsir, itu bukan tafsir, itu namanya terjemah. Terjemah sama tafsir beda. Maka kalaupun Bapak pegang Quran di sampingnya ada terjemah, pegang sama Bapak gak punya wudu, haram. Yahrumu bil hadas, la yamassuhu ilal mutahharun. Tak boleh megang Al-Quran kecuali orang-orang yang suci. Tapi kalau yang dibacanya tafsir, apa tafsir itu? Ada tafsir Munir, tafsir Nawawi, tafsir Tuhfatul Tafasir, tafsir Marogi, tafsir Tubari, termasuk ada tafsir Sawi, tafsir Jalalain. Itu pegang sama kita ayat Quran Pak, tapi gak punya wudu, boleh. Kenapa boleh? Karena tafsir ada ayat Quran, ada penjelasannya, hadis, asal sahabat, Arab bulaghah, Arab dulu, asar-asarnya semuanya ada di situ. Kalau terjemah enggak. Maka kayak di Yasin tuh, nanti hitung sama Bapak. Tapi biasanya kalau di surat Yasin Fatilah ya, dicek sama kita, Yasin baik terjemah, Yasin terjemah, kesononya tambah kadang waqiah, tabarok, nggak ada yang lainnya lagi, tetap walaupun itu disebutnya majmu' syari, pegang wajib punya buku, kecuali Yasin doang. Ini bukunya Yasin doang. Udah Yasin kesononya ada tahlil, ada solawat, doa. Itu Al-Quran dengan solawat, dengan tahlil lebih banyak. Kalau lebih banyak Quran, wajib punya wudu. Kalau lebih banyak tahlil, boleh dalam kondisi tidak punya wudu. Maka untuk kehati-hatian, karena udah mengkaji ilmu fikih, yang paling bagus apa? Yang paling bagus itu dalam keadaan memiliki wudu. Kecuali Bapak hafal, nah saya males wudu lah, kebetulan beres pengajian ada tahlilan, tapi nggak hafal Yasinnya, sambil di Yasin, atau nggak hafal Yasinnya, tapi lihat ke temannya, dia temannya pegang Yasin dia, tapi nggak robah-robah begitu aja. Ternyata baca Yasinnya ngantuk, pas dia ngeliatin aja, kok nggak robah-robah. Karena ada orang baca Yasin itu, Yasinnya orang udah balik-balik, Yasinnya mah diam aja. Udah seneng itu ruh orang tuanya datang. Ya Allah, anak saya lagi baca Yasin, seneng. Kok lembarannya nggak dibuka-buka sama dia, pasti tengok. Ini dia anak Arab jadah katanya. Nah itu, jadi intinya dimakruhkan itu kalau memikirkan di dalam sholat urusan dunia, memikirkan dalam urusan sholat masalah fikih, adapun memikirkan urusan akhirat, fala ba'sa bih, tidak dipermasalahkan oleh ulama. Tapi yang paling bagus, bertafakurlah dalam urusan apa yang dibaca oleh dirinya. Jelas ya? Cukup. Ayo. Sholat itu adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi ada juga orang yang sholat tapi perbuatannya benar, gimana hukumnya itu? Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi ada orang yang sholat benar, perbuatannya nggak benar. Ini riwayat ini. Nah, man lam tanhahu, dalam hadis, man lam tanhahu, barang siapa yang tidak bisa mencegah dirinya sebab sholatnya, sholatuhu anil fahsya'i wal munkar, lam yajdid minallahi ila bu'da.
Barang siapa yang sebab sholatnya dia laksanakan, tapi dari sholatnya tidak mencegah dirinya dari perkara keji dan mungkar, lam yazdad minallah illa bu'dan, tidak akan bertambah dari Allah kecuali rasa jauh, makin jauh dari Allah. Apa maknanya? Maknanya itu begini, sholatul ghafil itu sholatul ghafil tamna la tamna minal fahsya'i wal munkar. Karena sholat, ketika kita menjalankan sholat lupa sholat kita. Ghafil itu dalam keadaan apa yang dibaca, apa yang dipikirkan. Nah, sholatnya kayak itu gak ada faidah. Bapak kalau ingin berfaidah dalam melaksanakan sholat, maka ketika menjalankan sholat, hayati, tadabburkan Fatihah, tadabburkan surat, minimal terbayang aja. Itu sholat yang bisa mendatangkan khusyuk. Sholat kalau udah bisa mendatangkan khusyuk, insya Allah sholatnya itu bisa mencegah diri dari perkara keji dan munkar. Allah yang bilang, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat tanha, dengan sholat bisa mencegah perkara keji dan munkar. Kenapa banyak orang yang sholat tapi masih dia menjalankan perkara keji munkar, masih dia nyolek-nyolek janda, masih dia main sholat, padahal rajin sholatnya? Ghafil, la tamna. Orang yang sholatnya baca Fatihah pikiran melayang, baca surat pikiran di mana-mana, itu tak akan bisa mencegah perkara keji dan munkar. Ya sholatnya kayak begitu, hanya cangkang. Sholatnya itu hanya badannya doang, mana ruhnya? Bagaimana sholatnya ruh itu? Ya harus ada bimbingan. Sholatnya kayak begitu, salah satunya ngaji. Nah ini dibimbing, biar apa? Nih sholat biar khusyuk kayak begini. Minimal sekarang nggak bisa khusyuk, sedikit-sedikit. Mungkin bismillahnya dia bisa khusyuk. Lambat laun, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan, 2 bulan, Fatihahnya bisa dia khusyuk. Hingga sampai pada akhirnya bisa dia jalankan sholat yang khusyuk, merubah, tagoyur. Tapi kalau ada orang sholat rajin, tak ada perubahan dalam dirinya, berarti sholatnya kufil. Maka kata Nabi, orang yang sholat tapi tidak bisa mencegah dari sholatnya kepada perkara keji dan munkar, maka tidak ada lain kecuali hanya jauh dari Allah yang bakal dia dapatkan. Bukan semakin dekat, semakin jauh. Itu yang sholat. Bagaimana yang sama sekali enggak sholat? Mana bisa dia melaksanakan perkara keji dan munkar? Andai pun dia selalu melaksanakan kebaikan, aqimis sholat wa atiz zakat. Orang rajin berbuat baik, sedekah, zakat, tapi tak pernah dirikan sholat, ditolak semua amal-amal sedekahnya ini. Nauzubillah. Nah ini makna biradu qalbin minasyawaqi. Tinggal nanti kita bahas wa bijawari insyaallah di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan sehat dan afiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah utuh bina wal muslimin kulli ainin lamba wa bina ida wa bina wala wa bina al-masaibi amma wa alaihim ya Rabbana minka salamun daimah summa salatu ala alladhi khasasahu bimukalama ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah
lima stop di bila jadi bodoh Allah sholli wa sallim bi barakati al-akhirin wa tabaraka sadatina rasulillahi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka 'ilman ladunniyan wa 'amalan shalihan wa rizqan halalan wa khairan katsiran wa syarran ba'idan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la taj'al fina syaqiyyan wa la mahruma waj'al sayyi'atina sayyi'ati man ahbabta wa la taj'al hasanatina hasanati man abghadta. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min syarril 'aqibati wa su'il khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum